Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Iblis mengatakan, ya Tuhan, kasihlah aku waktu tangguh sampai hari berbangkit. Maka Allah mengatakan, kau akan diberi penangguhan waktu. Hari ini kita melanjutkan topik, mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita yang cukup untuk kemudian bisa secara utuh akhirnya mengetahui salah satu persoalan gaib. Karena terus terang saya perlu membantah di awal bahwa apa-apa yang Bapak Ibu lihat di TV tentang dunia lain, apalagi yang sifatnya datangi satu daerah, kemudian ada orang kesurupan ditanya, wah ini dulu tempat si Anu, ada noni-noni Belanda. Nah sekarang dia ketemu sama itu semuanya bohong itu. Ya, saya bilang sekali lagi semuanya bohong itu. Saya tidak tahu itu apakah sekedar untuk sebuah acara atau memang jinnya berbohong. Pasti jinnya berbohong. Kalau dia bilang aku adalah dulu orang-orang yang menderita di sini. Kayak pernah saya lihat acara tukul di Jembatan Merah kalau nggak silap saya di Surabaya. Terus si tukang nyari hantunya itu bilang, wah ini banyak orang jerit-jerit di sini, mungkin karena dulu banyak penyiksaan di sini. Itu semuanya bohong itu. Nah, itu yang perlu digaris bawahnya. Kenapa? Karena orang kalau sudah meninggal dunia, dia tidak akan berinteraksi lagi sama kita. Dalam bentuk interaksi dalam sadar ya, mimpi mungkin bisa masuk. Ya, tapi kalau kemudian dia datang, dia berteriak, nah itu bohong. Itu jin yang punya kerja. Ya. Pada hari ini kita akan mencoba mendiskusikan topik tentang umur dan selanjutnya dari jin. Yang dikasih tangguh sampai yaumul akhir itu iblis. Jadi hanya satu jin yang umurnya seumur dunia ini sampai kiamat nanti. Itu iblis. Tapi kalau anak keturunannya hidupnya sama kita. Cuma karena kita enggak, saya pernah nanya, mungkin saya pernah bukan jumpa ya. Orang berinteraksi dengan jin, saya tanya umurnya, ada yang bilang 180, ada yang bilang sudah 800 tahun. Kita jangan percaya aja begitu. Tapi yang pasti ya juga tidak bisa tidak dipercaya. Artinya jangan bulat mempercayainya, tapi juga tidak menolaknya. Tapi kalau dia menghubungkan bahwa dia adalah nenek moyang kita, bohong dia. Pasti dia bohong. Aku adalah nenek moyangnya, aku menjaga dia ini. Aku kasihan lihat dia. Dia hakul yakin 100% dia bohong. Kenapa? Dia itu jin. Ya. Nah, kemudian mereka hidupnya sama seperti kita dan juga akan mati. Jadi semua jin dan manusia pasti mati. Diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah berhasil membunuh setan perempuan. Jadi ada Latta, Uzza, Manat. Uzza itu setan perempuan itu. Jadi di negara Arab setan yang paling berwibawa yang disembah itu Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ini 4 setan utama ini. Nah, untuk Uzza itu perempuan. Waktu dia dibunuh, ada juga yang pernah membunuh jin menjelma menjadi seekor ular. Itu macam-macam lah modelnya. Nah, di mana dia tinggal? Tempat tinggal jin, mereka sering berkumpul di tempat-tempat reruntuhan, gurun pasir, tempat bernajis seperti kamar mandi, WC, tempat sampah, pekuburan. Nah, itu yang buat jadinya orang takut pergi ke kuburan. Karena dia mau di situ gitu. Rumah kosong itu? Rumah kosong juga, enggak. Tempat-tempat yang merupakan tempat tinggal setan ini dihuni oleh para syekh yang menjadi teman para setan. Jadi biasanya setannya juga setan-setan khusus di situ. Banyak hadis yang melarang kita sholat di kamar mandi karena dapat najis. Di situ juga tempat tinggal setan. Makanya kita kalau mandi, nah ini perlu saya sampaikan ini. Kalau mandi, masuk kamar mandi, ada doa waktu buka pakaian itu, kita membaca Bismillahi la ilaha illa huwa. Itu dalam sebuah hadis ya. Bismillah la ilaha illa huwa. Ini hijab bainana wa bainas syaitan. Kalau tidak, dia akan ikut bersama kita. Makanya
maaf cakap, bersubungan suami istri lah, seorang suami dengan istrinya, ada setan bisa ikut ambil kesempatan. Makanya itu kita dianjurkan berdoa, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Jadi jannibna ini artinya Allah hijablah kami. Nah, membuka pakaian di kamar mandi juga dianjurkan supaya setan tidak melihat kita. Jadi ada cara-cara yang kita lakukan, ya. Dilarang sholat di kuburan. Makanya masjid yang dibangun karena sebab ada kuburan di situ, itu dilarang sholat di dalamnya. Besilam itu saya belum tahu persis sih, cuma dari luar aja waktu ada singgah. Dari luar kayak masjid. Tapi di dalam itu kuburan, itu tidak boleh sholat di dalamnya. Ya, kenapa? Karena itu, jadi kalau masjid yang lebih dahulu ada kuburan di dalamnya, kemudian dibuat masjid, nah itu masalah itu. Ya, baik. Jin sering berkumpul di tempat-tempat mereka bisa membuat kerusakan. Apa tempat yang bisa membuat kerusakan? Pasar. Maaf cakap, mohon maaf saya, di tempat yang seperti ini juga dia banyak kumpul. Ini yang dimaksud pasar itu jangan bayangkan aja pajak lah kalau bahasa kita di Medan kan, tempat jual beli. Ini kan juga perizinan, terus apa lagi? Pokoknya kantor-kantor pemerintahan dia masuk. Cuma jin-jin yang masuk kantor itu ya spesial juga lah. Yang mungkin gelar sarjananya ada lah gitu, disesuaikan sama kita. Iya. Karena terus terang, ini kan kita bicaranya syariat. Tujuan dia cuma satu, kemanapun dia pergi. Ke masjid juga ada jinnya. Dari kita ngambil wudhu sampai kita berdiri di saf sampai kita sholat, itu job desk-nya luar biasa itu loh. Jadi sistem manajemen setan itu cukup rapi. Untuk waktu wudhu ada setan tertentu. Untuk waktu berdiri di saf, itu setannya ada lagi, lain lagi itu. Nah begitu mulai Allahu Akbar, setannya lain lagi gitu. Nah jadi masing-masing mereka. Salman pernah berwasiat kepada sahabatnya, kalau bisa jangan sekali-sekali menjadi orang pertama yang masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir meninggalkannya. Karena pasar tempat pertarungan setan, di sanalah dia menancapkan benderanya. Jadi kalau kita bilang dari titik ekonomi lah, dunia ekonomi. Ya, makanya kita kalau masuk pasar apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal suq. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pasar ini. Was'aluka min fadlih, dan aku minta kepadamu keutamaannya. Apa bentuk kejahatan pasar? Sumpah palsu penjual pembeli. Apa lagi? Caci maki. Apa lagi? Macam-macam. Ya, transaksi yang tidak benar, penipuan yang terjadi. Ya, makanya kita kalau masuk ke satu tempat yang kita khawatirin, kita bisa minta tolong kepada Allah langsung. Kenapa? Karena ngelawan setan itu susah kita. Ya, kita ini kan udah saya berulang mengatakan kita tidak maksum. Ustadz sekalipun bisa rusaknya dibuat setan. Jangan bilang ustadz tak bisa rusak. Ya, baik. Setan juga bermalam di rumah yang dihuni manusia. Makhluk ini bisa kita usir dengan membaca basmalah, membaca Al-Quran, khususnya suratul Baqarah dan ayat kursi. Jadi ibu-ibu ini khusus ini, ibu-ibu juga ada, walaupun bukan untuk ibu-ibu. Ya, di akhir suratul Baqarah itu yang sering kita buat jadi tahtim itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina dari mulai ini amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun, ya. Itu ayat yang lazim kita wiridkan setiap sebelum tidur. Nah, kenapa diwiridkan? Salah satunya dia menjadi junnah juga, menjadi penjagaan kita dari setan. Karena setan suka juga mengganggu kita dalam tidur, sampai kita mimpi pun diganggunya. Itu cara setan. Makanya mimpi mukmin itu ada 3, mimpi sia-sia, mimpi kabar buruk, sama mimpi kabar baik. Biasanya mimpi yang buruk itu, kalau menurut syariat jangan cerita. Kalau kita kan sebaliknya, ceritakan. Enggak. Kalau kita mimpi buruk, diam saja. Atasi dengan infak, atasi dengan banyak istighfar, sudah. Tapi kalau mimpi baik, cerita. Alhamdulillah, ada yang pernah mimpi jumpa Nabi?
Ada? Ada Ustaz. Oh enggak ada, Masya Allah. Saya dulu pernah. Kapan? Coba bisa cerita lagi. Waktu itu mimpi tahun 98 lagi haji. Bayangan itu saya lihat Rasulullah. Tapi saya nggak ngerti bahasanya, bahasa Arab lagi tawaf. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Artinya mimpi baik tetap diingat dan khabarkan sama banyak orang. Tapi mengkhabarkannya itu dengan ikhlas. Jangan merasa nggak ada, nggak ada jaminan seorang mimpi jumpa Nabi lantas kemudian pasti masuk surga, pasti orang baik, itu nggak ada jaminan. Ya, karena bisa jadi Nabi datang kepada kita juga dia memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita, insya Allah. Tapi itu juga bukan syariat. Mimpi tidak syariat. Karena ada orang-orang tertentu yang segala yang untuk menjalankan sesuatu dia nunggu mimpi dulu. Itu masalah itu. Baik, jadi bagaimana caranya tadi? Kita baca Quran, surat Baqarah, ayat kursi. Kemudian Rasul memberitahukan bahwa setan berkeliaran saat gelap. Itulah kenapa makanya kita ini jaga ada anak kita yang kecil-kecil. Kalau maghrib itu orang tua dulu, orang tua sekarang udah enggak. Karena sama-sama di luar, udah sama-sama di maghrib pun mesti di pasar lagi. Makanya banyak, mohon maaf saya, model akhlak kita akhlak kesetanan semua jadinya kan. Kalau orang tua dulu maghrib anak panggil masuk ke rumah, ya nggak dikasih di luar itu. Jadi orang tua kita masih kolot, apalagi sama dia, apalagi anak gadis pantang sama dia kalau maghrib anak gadis belum masuk rumah. Nah, hati-hati karena setan itu kata Nabi menjelang datangnya maghrib itu bertaburan. Jadi di mana tempat kumpulnya setan paling banyak? Di lautan. Jadi dari lautan itu mereka menyerbu daratan ke tempat semua kumpulan manusia. Begitu azan mereka lari sekencang-kencangnya balik ke lautan. Siap azan balik lagi. Nah, begitu model mereka. Ya. Jadi ini bahagian dari cara penjagaan yang dilakukan agama kepada kita. Setan lari mendengar suara azan dan bulan Ramadan setan terbelenggu. Setan suka duduk di antara bayangan dan sinar matahari, itu kemarin yang kita bahas. Makanya Rasulullah melarang kita duduk di antara bayangan dan sinar matahari. Ya. Tentang hal ini merupakan hadis sahih dalam kitab Sunan dan sebagainya. Apa kenderaan setan? Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, jin minta perbekalan kepada Rasulullah. Lakum kullu azmin zukiru smullahi alaihi yaqa fi aidikum. Bagi kalian tulang hewan yang disebut nama Allah itu ketika menyembelih hewannya itu makanan kalian yang berada di tangan kalian. Au fara ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabbikum. Sebagaimana makanan. Jadi kalau ada tulang, kita sisa-sisa makanan kita sama mereka itu masih dengan penuh dengan daging. Jadi itu makanan yang baik untuk mereka. Sementara kotoran binatang adalah makanan bagi tunggangan mereka. Jadi kalau gitu ada kuda jin, ada ayam jin, ada lembu jin, ada. Memang dari bangsa mereka. Orang kan saya sudah pernah cerita tentang jin dari Dairi yang saya pernah diskusi. Bercocok tanamnya orang itu. Jin dari Dairi, Ibu. Iya. Nanam kopi. Enggak, dia nanam padi. Nanam padi. Bukan kopi. Nah, dia nanam padi. Masalahnya begini, yang harus kita pahami kehidupan mereka sama persis, cuma bukan dunia paralel istilahnya. Jadi kalau mereka makan nasi yang sisa makanan kita itu nasi enak. Walaupun dia bilang, dan ketemu dalam hadis waktu saya diskusi, tapi ya kesurupan sih, orang kesurupan yang saya ajak ngomong. Mereka lebih suka sesaji, sajen. Karena kalau sajen itu bisa tahan lama katanya. Jadi kalau misalnya nasi sajen dengan nasi yang mereka cari sendiri, itu makannya cuma 1 hari selesai habis. Tapi sajen bisa 40 hari katanya. Jadi daya tahan makanan itu. Makanya banyak yang cari jalan pintas mereka. Jadi nggak enak ya? Hah? Padahal kalau sajen-sajen Cina yang di depan pintu rumah Ya, kita kalau makan jadi nggak enak lagi. Itu kan yang kita tengok sama mereka sekarang. Orang tulang saja pun kata Nabi tadi menjadi makanan yang enak buat mereka. Itu yang harus kita garis bawahi ya.
Rabb juga memberitahu bahwa syaitan mempunyai pasukan berkuda yang menyerang musuh-musuhnya dari kalangan manusia. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib 'alaihim bikhailika wa rajilik. Ya, perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu, kerahkan pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki. Jadi untuk merusak satu orang, kadang-kadang mereka mengerahkan pasukan dengan berbagai cara. Makanya cuma satu manusia yang bisa menolak godaan syaitan, yaitu hamba Allah yang ikhlas. Pak ustadz, muridnya, orang kaya, orang miskin, cantik, jelek, sama, semua bisa jadi korban dia. Nggak ada masalah sama dia itu. Dan dia punya sistem yang cukup canggih untuk merusak orang, karena dia tahu titik terlemah kita di mana. Kata kunci yang membuat kita lemah adalah syahwat, keinginan yang begitu banyak. Dari situ dia masuk. Ya. Innal ibil khuliqat minasyayatin. Sungguh unta diciptakan dari syaitan. Maksudnya sukar diatur. Asalnya setan itu karakternya payah diatur, suka nyerang. Jadi unta itu punya karakter kayak begitu. Wa inna wara'a kulli ba'ir syaitana, dan di belakang setiap unta ada syaitan, kata Nabi dalam satu hadis dengan sanad yang mursal. Rasul melarang kita akhirnya untuk solat. Jadi solat itu di samping unta yang menderum, maksudnya unta yang sedang mengeluarkan suaranya. Rasul larang itu. Ya, lenguh-lenguhan unta itulah. Jadi unta itu kan jarang, dia banyak diam, tapi kemudian satu waktu dia melenguh. La tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian solat tempat unta menderum, fa innaha minasyayatin, karena itu bagian dari syaitan. Wa sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakah. Silahkan kalian kalau mau sholat di kandang kambing. Artinya kalau ini tunggu. Jadi jangan pula bawa hadis ini keluar nanti kan. Rupanya sholat di kandang kambing lebih bagus itu. Gitu. Ini maksudnya kepada orang yang safar dan badui. Ini pertanyaan seorang badui. Ya Rasul bagaimana gitu. Maka dijawablah, kalau memang kalian tak bisa keluar dari tempat peternakan kalian itu, di tempat kalian menjaga kambing itu bisa sholat, tapi jangan di tempat unta. Kenapa? Kambing tidak ada setannya, tapi unta ada setannya. Nah, kira-kira begitu memahaminya. Kemudian dalam satu hadis lain, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa inna khuliqat minasyayatin. Hadis yang mirip-mirip saja ini. Abul Wafa bin Uqail pernah merenungkan tentang makna Nabi, sesungguhnya anjing hitam itu setan, padahal sudah dimaklumi anjing dilahirkan dari anjing. Sesungguhnya unta diciptakan dari setan, padahal unta tentunya dilahirkan dari unta. Abul Wafa menjelaskan bahwa hadis ini merupakan iktibar atau perumpamaan. Beliau bersabda, karena anjing hitam adalah anjing yang paling buruk dan paling sedikit kegunaannya, sedangkan unta diserupakan dengan jin karena susah diatur dan liar. Ya, kayak setan pun kau tengok. Nah, kan kira-kira kita ngomong begitulah. Apalah kira-kira yang persepsi yang kebayang kalau udah kayak setan kita. Payah diatur, tengkar, dikasih nasihat juga tidak mau. Nah, atau udah kesetanan pun ku tengok dia itu gitu kan. Udah bisa maknanya kita bisa pahami. Kemudian apa kemampuan yang Allah berikan sama mereka tidak diberikan sama kita? Pertama, mampu bergerak dan berpindah dengan cepat. Nabi Sulaiman pernah meminta para pembesar mendatangkan singgasana Ratu Saba. Sebelum dia datang menyerahkan diri. Ifrit, nah ini jin Ifrit ini salah satu jin yang paling jahat. Ya, dalam satu acara ruqyah saya ketemu ini satu jin ini. Ateis. Tapi dibilang ateis enggak, dia menolak Allah. Aku tidak mau terima dia, bilangkan Allah. Kenapa kau tidak mau terima Allah? Karena dia mencampakkan kami dari surga. Itu bahasa yang dia. Jadi serem-serem juga kalau meruqyah orang, dia bisa diajak ngomong begitu, ya. Nah, kemudian dia menyatakan kepada Nabi Adam, dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Yaman, Ratu Saba ke Baitul Maqdis dalam waktu yang tidak melampaui kadar waktu seseorang, misalnya begini. Jadi Yaman dengan Baitul Maqdis itu Yaman dengan Palestina. Jadi kalau kau berdiri dari tempat dudukmu, kemudian duduk lagi, kursinya udah nyampe. Artinya kalau mau kau dudukin, sekarang kau berdiri saja di tempat dudukmu. Terus habis itu kau duduk, udah kursi itu yang kau dudukin. Aku bisa antarkan. Jadi kecepatannya luar biasa. Ya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan menghadirkan di hadapan Anda sebelum mata Anda berkedip.
Begitulah kecepatannya. Kemudian mendahului manusia. Jadi manusia ini baru belakangan ke ruang angkasa, dia udah duluan di sana. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami itu jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Makanya setiap pergantian tahun ada setan-setan yang ngirim berita melalui tukang-tukang ramal. Akan terjadi peristiwa ini di sini, itu memang diceritakan dalam hadis. Setiap permulaan tahun Allah itu mengumpulkan para malaikat, mengkhabarkan kejadian yang bakal terjadi kepada malaikat. Jadi setan ini naik ke atas untuk mendengarkan. Dan kemudian mereka dilempari dengan itulah yang disebut dengan bintang jatuh kalau kita bilang. Meteor-meteor itu sebenarnya adalah tujuannya untuk melempar mereka dengan panah-panah api. Sesungguhnya kami dulu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita, dengar. Jadi ini diceritakan dalam surat Jin. Ayat, makanya kita haram minta tolong sama jin. Hilang barang kita, terus datang jumpai dukun. Dukun itu biasanya mulai dengan kalimat, iya, saya udah tahu Anda maksudnya apa datang kemari. Terus terpesona lah kita. Apa susahnya orang jin kita ngabarkan nama jin dia? Udah ada koneksi. Handphone mereka jauh lebih canggih dari handphone kita. Ya, oh ini mau datang ini, dia kehilangan apa ini, nanti bilang aja begini gitu kan. Oke, udah. Akhirnya yang muncul padahal bukan solusi yang dia kasih, cuma kemampuan dia untuk membaca yang kita tidak bisa baca. Ya. Tapi sekarang siapa yang mencoba mendengar itu pasti akan menjumpai panah api di dalam surat Jin tadi. Rasulullah menjelaskan bagaimana cara jin mencuri dengar berita dari Abu Hurairah. Idza qadallahu amran fis sama', apabila Allah menetapkan satu urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khut'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Para malaikat mengepakkan sayapnya karena tunduk kepada firman Allah. Suara yang terdengar dari firman-Nya itu bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu keras. Jadi seperti gemerincing. Gitu. Fa idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lilladzi qala al-haqqu wa huwal 'aliyyul kabir. Ya, setelah ketakutan dihilangkan dari hati mereka, mereka berkata, apa yang telah dibilang Allah? Yang lain menjawab, perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Lalu firman Allah tersebut dicuri dengar oleh para jin yang menguping berita dari langit. Jadi memang sengaja mereka cari. Dan makanya mereka punya utusan di muka bumi. Siapa utusan mereka? Kahin. Kahin itu tukang dukun. Sahir, penyihir. Baru kemudian tukang ramal. Ini masuklah itu. Ya, kelompok-kelompok. Saya belakangan melihat acara si Rafli Ahmad, apa itu? Midnight show ya, late night show ya. Acara semuanya acara sampah itu. Acara ngerusak akidah itu. Ya, datangin kuburan anu, kemudian pakai siapa Demian kalau nggak silap saya, pindah roh ke sana kemari. Itu semuanya acara yang sebenarnya kalau kita bisa melihat secara kasat, mereka selalu bicara makhluk astral, energi, ini itu setan itu jin itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi ya karena beritanya itu berantai ke bawah, ya kila wa qalu lah. Saya pernah ceramah di satu tempat, akhirnya dikonfrontasi orang. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan udah berbeda dengan pertanyaan balik ke saya. Katanya Ustaz ngomong begini ya di sana. Salah lah kalian, saya bukan ngomong begitu. Siapa yang bilang? Ada yang dengar. Ya, ada saya diserang gara-gara dianggap saya mengeluarkan sebuah pendapat yang aneh. Saya bilang nggak pernah saya ngomong begitu. Yang saya sampaikan adalah begini. Tapi itu tadi terjadi reduksi. Biasanya kalau sudah sampaikan reduksi. Apalagi melalui bahasa lisan. Upaya untuk mengetahui sebab dilemparkannya panah api dari langit telah menghilangkan khurafat yang diceritakan orang jahiliyah. Seorang sahabat dari kalangan Ansar mengisahkan satu malam mereka duduk bersama Rasul. Tiba-tiba bintang jatuh. Ini penyakit bintang jatuh apa katanya? Berdoalah karena doa makbul di situ. Entah dari mana dapatnya. Ya. Di masa jahiliyah dahulu, apa yang kalian katakan jika bintang jatuh? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dulu kami menganggap bahwa malam tersebut dilahirkan seorang orang besar dan pada malam itu pula meninggal orang besar. Maka Nabi mengatakan,
Sesungguhnya bintang jatuh bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi jika Allah telah menetapkan sebuah urusan, malaikat pemikul aras bertasbih. Kemudian para penghuni langit sesudah mereka pun bertasbih, hingga ucapan tasbih tersebut sampai kepada penghuni langit dunia. Kemudian para penghuni langit yang berada di bawah para malaikat pemikul aras bertanya kepada malaikat pemikul aras, apa yang telah difirmankan Allah? Lalu para malaikat pemikul aras pun memberitahukan apa yang difirmankan Allah. Kemudian sebagian penghuni langit satu sama lain bertanya, hingga akhirnya kabar sampai ke langit dunia. Jin lantas mencuri dengar berita itu dan menyampaikan kepada pengikutnya. Saat itu mereka dilempari dengan panah api. Jadi mengusir mereka dari komunitas malaikat itu dilempar dengan, itu yang kita sebut dengan bintang jatuh. Jadi kalau ada meteor yang kita temukan, makanya sebenarnya paling banyak meteor itu nyerbu bumi. Karena di sini yang paling banyak pula setan itu pingin dapat akses ke langit, berita langit untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang di bumi. Jadi Ustaz, meteor itu diciptakan untuk, kalau bahasa ayat dan hadis ini, untuk sebagai pelempar jadi setan aja. Secara zahir memang dia tarikan gravitasi kita, tapi secara syariat yang ketemu bahwa tujuannya untuk ngelemparin itu, dan mereka lari dari lemparan itu. Makanya jumlahnya sampai jutaan. Nah itu dia, jumlah setan juga luar biasa. Ya, oke. Ada kalanya praktik mencuri dengar mereka lakukan dengan cara yang lebih ringan dari cara yang pertama. Setan mendengar berita tentang takdir yang dibawa turun malaikat ke awan. Al-malaikatu tatahaddatsu fil anan wal ananul ghamam. Malaikat berbincang di awan tentang satu perkara yang akan terjadi di bumi, maka setan pun mendengarkan perkataan tersebut lalu menempatkannya ke telinga peramal. Ya, jadi peramal-peramal itu sebenarnya utusan-utusan setan tadi. Sebagaimana botol diisi. Lantas mereka menambahkan 100 kebohongan. Nah, jadi satu berita benar, 1000 berita tidak benarnya. Nah, itu model setan itu. Ustaz, tadi Ustaz bacakan tadi bahwa ada pemberitaan yang bakal terjadi di awal tahun. Berarti itu waktu nisfu Sya'ban atau ketika malam ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa bilang tahun baru Hijriah, kita tidak bisa bilang tahun baru yang dimaksud itu tahun baru Masihiyah, tidak bisa. Memang Ya. Enggak ada dalilnya. Enggak ada penjelasannya, tapi awal tahun. Fi awwali sanah wallahu a'lam bishawab. Tidak ada penjelasan yang mana. Tapi kalau melihat tingkah para tukang ramal yang tiap malam awal tahun baru ditanya, itu bahagian dari berita yang mereka kasih. Akan terjadi kematian tokoh-tokoh penting, akan ada orang yang dipermalukan, ada ini, ada itu dan sebagainya. Itu tukang ramal. Makanya jangan pernah percaya tukang ramal. Itu yang diingatkan kepada kita. Baik, sebentar. Ketiga, menguasai bidang konstruksi dan industri. Masya Allah, luar biasa. Wa minal jin may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih. Wa may yazi' minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifan kal jawab wa qudurir rasiyat. Sebagian jin ada yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman atas izin Allah. Ingat waktu membangun istana, sampai-sampai istana Nabi Allah Sulaiman itu dari bahan yang lantainya dikira Ratu Saba. Kalau yang mengira itu orang kampung nggak pernah pergi ke kota, ini wajar. Ini raja sebuah negeri yang besar, sampai mengira bahwa lantai itu air. Siapa yang membangun itu semua adalah para setan, para jin. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi mereka punya kemampuan konstruksi. Kemudian mampu mengubah wujud. Dalam surah Al-Anfal ayat 48, wa izayyana lahumus syaitanu a'maluhum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni jarul lakum. Waktu perang Badar terjadi, iblis itu ikut merubah diri menjadi seorang tua dalam pertarungan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu ditengoknya di pasukan Nabi sudah ada Jibril dan 1000 malaikat, dia pun bilang apa? Kayaknya aku enggak bisa ikut. Falamma tara'atil fi'atan nakasa 'ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Begitu berhadap-hadapan pasukan, dia pun lari. Ditanya oleh Abu Jahal, kau bilang kau mau bantu kami, kenapa kau lari? Aku bisa ngelihat apa yang enggak kalian tengok. Kenapa? Dia nengok malaikat sudah di situ. Enggak mungkin kita menang lagi. Maka dia pun disersi dari pasukan. Ya, jadi dia bisa menyerupakan diri. Nah, saya pernah menceritakan bagaimana Abu Hurairah pernah nangkap jin waktu menjaga harta zakat fitrah. Ya. Karena dicuri sampai 3 malam berturut-turut.
sampai pada malam terakhir Nabi mengatakan, jadi sudah diceritakan, ditangkapnya, lantas dia bilang, ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ya Rasulullah, ia mengeluhkan tentang kebutuhannya yang mendesak dan tanggungannya yang banyak, sehingga aku merasa iba kepadanya, karena itu aku melepaskannya. Jadi dia bilang dia mencuri karena anaknya banyak, makanan tidak ada. Lantas kemudian aku iba kepadanya, lantas dilepaskan. Hari kedua begitu juga, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Dia bilang apa? Lepaskan aku, karena aku tak mampu dan memiliki banyak tanggungan. Aku tidak akan ulang lagi perbuatanku. Esok paginya dia ceritakan kepada Nabi, ketahuilah sesungguhnya dia telah berbohong padamu dan dia pasti akan datang lagi nanti. Malam ketiga datang lagi. Ini sudah 3 kali kau mencuri ya, kata Abu Hurairah. Kamu berjanji tidak datang lagi, tapi datang lagi. Nah, apa katanya? Biarkan aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Apa kalimat itu? Jika hendak tidur, bacalah ayat kursi. Ini saran setan sama Abu Hurairah. Ya, kalau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Ia juga mengatakan, niscaya akan ada utusan Allah yang senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Jadi pencuri tadi, karena udah 3 kali ditangkap, dan kali ketiga Abu Hurairah bilang, enggak, kau enggak aku lepas, ku bawa kau jumpai Nabi. Enggak lah, ku kasih kau satu pelajaran. Nah, dengan pelajaran itu nanti setan enggak akan mengganggumu sampai pagi. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Nabi mengatakan, apa yang dilakukan setelah paginya? Tanya Nabi, Abu Hurairah, apa yang dibuat tawananmu semalam? Ya Rasul, dia mengklaim telah mengajarkanku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadaku, maka aku pun melepaskannya. Kalimat apa itu? Kata Nabi. Dia berkata, jika hendak tidur bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Dan dia berkata, niscaya akan ada utusan Allah yang senantiasa menjagamu dan engkau tidak akan didekati syaitan sampai pagi. Nabi apa katanya? Ketahuilah, dia telah berkata benar kepadamu, walau sebenarnya dia itu pembohong. Nah, itu jawab Nabi. Tahu kau siapa yang kau jumpai 3 malam berturut-turut ini yang ngomong samamu itu? Kata Nabi. Tidak ya Rasulullah, itu syaitan. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita temukan, ternyata setan bisa menyerupakan diri kepada manusia. Minuman kita itu bisa jadi minuman dia, walaupun itu bukan hak dia. Bagaimana cara minuman ini bisa menjadi minuman dia? Ketika ini mubazir. Ketika kita minum tanpa menyebut nama Allah. Nah, itu dia caranya. Makanan kita begitu. Ya. Tidur kita, tempat tidur kita, rumah kita juga begitu. Jin-jin penghuni rumah. Jin bisa menjelma dan menampakkan diri di hadapan manusia dalam wujud ular. Itu kalau di rumah dia. Makanya Rasul melarang bunuh ular dalam rumah. Walaupun berat kali ini memenuhi yang satu ini kan. Tapi memang mohon maaf saya dulu karena tinggal di kampung dulu. Orang tua rumah saya kebun kelapa sawit belakangnya itu. Pernah kami jumpa seekor ular memang hitam yang lari masuk ke kamar orang tua saya. Dibongkar, semua dibongkar. Enggak ada lagi. Gitu. Artinya tidak ada celah tersembunyi yang kami biarkan kecuali kami mencarinya di situ, tidak ada lagi. Maka bisa diyakini bahwa itu jin. Gitu. Biasanya begitu dia. Nabi mengatakan kalau 3 hari dia masih nongol-nongol, karena dia tidak akan mengganggu jika memang jin. Dan ular hitam. Jadi kalau memang ular yang kita kenal, ya Allah alam, artinya enggak masuk dalam bab hadis ini dia. Di Madinah ada jin yang sudah masuk Islam. Jika engkau melihat salah satu dari mereka, maka peringatkan dia selama 3 hari. Jika setelah 3 hari tidak keluar, bunuh dia, karena dia tidak lain adalah syaitan. Maksud Nabi, di kota kita ini, di rumah-rumah kalian itu banyak jin yang masuk Islam tinggal di rumah kalian. Nanti kalau dia menampakkan diri, peringatkan, jangan nampak aku lagi kau ya. Maka orang tua dulu gitu kalau udah apa. Jangan kau ganggu-ganggu cucuku. Orang tua dulu. Ini pelajaran orang tua kita dulu ini sebenarnya gitu kan. Padahal berangkat dari hadis. Jadi memang peringatkan dia kata Nabi. Arti peringatkan, jangan ku tengok kau nampak lagi. Kalau kau mau tinggal di sini silahkan, tapi jangan ganggu kami. Nah, kesannya kan seperti kita berdialog. Memang iya. Itu diajarkan oleh Rasulullah.
Seorang sahabat pernah membunuh seekor ular dalam rumah, tiba-tiba dia meninggal. Muslim meriwayatkan dalam satu hadis sahih bahwa satu hari Abu Sa'id masuk ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam rumahnya dia mendapati sedang mengerjakan salat. Dia menceritakan, aku pun duduk menunggunya hingga ia menyelesaikan salatnya. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang bergerak pada kayu yang terdapat di salah satu sudut atap rumah. Aku menoleh, ternyata ada seekor ular. Aku pun melompat dan membunuhnya. Namun Abu Sa'id memberikan isyarat kepadaku agar aku tetap duduk. Aku pun duduk. Usai sholat, dia menunjuk ke salah satu rumah di kampung itu. Engkau lihat rumah itu? Ya. Dulu rumah itu dihuni oleh seorang pemuda dari kalangan kami yang baru saja menikah. Suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah menuju perang Khandaq. Pemuda tersebut biasa meminta izin kepada Rasul pada tengah hari untuk kembali kepada keluarganya. Satu hari ia minta izin untuk pulang, lalu berkata, ya bawalah senjatamu, aku khawatir Bani Quraisyah akan mencelakakanmu. Pemuda itu mengambil senjatanya kemudian pulang. Ternyata di rumah istrinya sedang berdiri di antara dua pintu rumah. Melihat pemandangan ini, pemuda ini ingin sekali melempar tombak ke arah istrinya. Cemburu kalilah dia, karena istrinya kok ngapain pula di luar. Begitu. Namun istrinya berkata, tahan dulu tombakmu, masuklah ke rumah agar kau bisa melihat apa yang membuatku keluar. Laki-laki itu pun masuk, ternyata ada ular besar sedang melingkar di atas ranjangnya. Ia hujamkan tombak ke ular itu dan berhasil mengenainya, kemudian keluar rumah dan menegakkan tombaknya di depan rumah. Ular itu menggeliat-geliat di ujung tombak. Tak lama kemudian pemuda itu pun jatuh terkapar. Tidak jelas siapa yang lebih dahulu tewas, pemuda itu atau ular itu. Setelah itu kami menghadap Rasulullah untuk menceritakan kejadiannya. Kami katakan, doakan wahai ya Rasulullah agar Allah menghidupkannya untuk kami. Nabi berkata, minta ampunlah untuk sahabat kalian itu. Kemudian beliau berkata, sungguh di Madinah terdapat bangsa jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka peringatkan dia selama 3 hari. Jika tetap tidak mau keluar setelah 3 hari, bunuh dia, karena sesungguhnya dia itu setan. Jadi bagaimana cara memahaminya? Walaupun rumah-rumah kita kayaknya sudah tidak seperti itu polanya. Misalnya di sinilah itu, kita harus bilang, pergilah kau, jangan nampakku dari sini. Ya, jika kau masih kulihat dalam beberapa hari ini, maka aku akan membunuhmu. Tanda bahwa dia adalah jin yang dimaksud itu biasanya dia akan, karena dia sudah terikat perjanjian 3 hari dengan Rasul untuk bisa tinggal dan menunjukkan dirinya di depan orang dalam bentuk rupa ular tadi. Nah, itu kalau kita, tapi bagaimana Ustadz kalau menemunya di hutan? Ya hutan, ya ularnya lain. Ini cerita ular di rumah ini. Ya. Baik. Beberapa peringatan seputar membunuh ular. Hukum larangan membunuh binatang khususnya untuk ular, tidak untuk binatang lainnya. Tidak semua ular terlarang dibunuh, tapi hanya ular yang kita jumpa di rumah. Di dalam rumah, iya. Adapun ular yang kita lihat di luar rumah, itu Bu, Ibu tanda tadi saya bilang, inilah misalnya jumpa Ibu. Kuperingatkan kepadamu, pergi kau dari sini, jangan kau buat kami takut, jangan kau menakut-nakuti, karena kami cuma takut sama Allah, kira-kira begitu. Pergi, biasanya kalau dia memang jin, itu tadi, dia akan mencari jalan keluar. Tapi kalau dia bandel di situ, ya, Ibu selesaikan aja. Dengan taus. 3 hari kita tinggal sama ular gitu. Ya enggak lah. Bukan nampak dia. Kalau dia mengganggu, karena dia tidak akan berani mengganggu, karena itu dia terikat. Tapi ini kalau dia jin, maka memastikan tadi kalau ularnya udah jelas jenisnya. Bapak kan tahu model. Ini ada ular memang hitam betul, ini aneh ularnya. Gitu. Enggak biasa. Kalau dia begini, dia lawan. Udah biasanya itu. Udah ini memang dia memunculkan rasa takut ketika menatapnya, karena tidak dia menampilkan dirinya kecuali dengan rupa yang dengan menakutkan. Itu juga pola proteksi dia supaya dia tidak diganggu. Jadi ya kalau kita mau bicara ini sedikit ilmiah dari titik secara psikis lah ya, kenapa hantu-hantu itu menakutkan? Jawabannya itu sistem penjagaan dirinya. Karena kalau tidak menakutkan, dia bahaya. Dia berbahaya, artinya dia terancam jiwanya. Bisa paham maksud saya kan? Karena menakutkan, Bapak jadi menjauh. Itu caranya sama seperti landak. Jadi semua punya sistem pertahanan diri gitu. Makanya sebenarnya mukmin dia tidak perlu menakuti itu. Walaupun rasa takut itu alami.
Saya di rumah dibilang orang tua saya dari kecil saya nggak punya rasa takut, nggak takut sama setan-setan, nggak takut. Tapi siapa bilang sampai sekarang saya bisa bilang saya punya rasa takut. Cuma masalahnya kita bisa menjaga diri kita gitu. Malam bangun jalan keluar. Malah kalau di luar itu adalah jalanan nggak takut kita. Tapi kalau di rumah kita sendiri malah muncul rasa takut gitu. Apalagi mati lampu, ruangan banyak gitu kan. Cuma rasa takut ini bisa dikendalikan. Itu yang harus. Itu manusiawi, nggak usah siapa. Jangan bilang nggak ada takutnya, dia bohong itu. Kalau nggak ada takutnya. Tapi bagaimana cara menjaga rasa takut itu aja masalahnya. Ya. Oke. Ya. Iblis sama jin itu kok penggambarannya ular gitu. Iblis kan ular, jin itu ular. Jadi Enggak, kalau ular iblis nanti kita nggak bisa minjem Alkitab. Alkitab kan ular apanya kan. Tapi kalau kenapa? Memang Nabi bilang ada beberapa binatang dia menyerupakan. Pertama ular. Kedua, tapi bukan menyerupakan, menampakkan diri. Pertama ular, kedua keledai. Kalau ular dia menyerupakan dirinya kepada ular. Kenapa? Ya mungkin karena licik, karena licin, karena pokoknya segala yang berbau amarah bisu, mengajak kepada jahat itu disimbolkan. Ya enggak sejauh itulah kita. Saya kalau dibilang kalau dibilang kenapa? Kalau cerita ularnya ini pun hitam warnanya. Anjing hitam, dia juga bisa menyerupakan diri dengan anjing hitam. Gitu. Itu apanya? Ya itu masalahnya. Ayo kita pikirkan kenapa ya gitu. tapi berbahaya. Baik, kita lanjutin sebentar ya. Sama misalnya kan rasa takut Ustaz bilang tadi. Apabila misalnya orang meninggal, kita kan sebenarnya kan sama-sama manusia. Iya. Kenapa kok yang kita takut? Itu yang saya bilang, rasa itu manusiawi. Cuma kadang-kadang ini kan titik lemah kita, Ibu. Yang kemudian setan memanfaatkan ketakutan ini jadinya. Dimana akhirnya, makanya kenapa dia ada di kuburan? Tujuannya menakut-nakuti jadinya. Kalau sudah takut, akhirnya kita melakukan pola penjagaan yang salah, penjagaan diri yang salah. Ya, artinya tolong Mbah, jangan diganggu kami. Akhirnya kita merasa ada kekuatan yang dia maunya itu. Gitu. Jadi sampai orang meninggal pun kita jadi takut, padahal sebenarnya nggak ada masalah. Takut. Kalau takut menyusul cepat, mungkin kena takut banyak dosa. Takut banyak dosa, kita harus istighfar banyak. Nah, itu yang intinya dia kan. Kalau gini Ustaz, tengah malam gitu kan. Jadi kan ini orang tua kita sudah meninggal, tapi nampak kita dia ada gitu. Terus kita bilang itulah jin. Tidak ada orang, saya ulang sekali lagi ya, mau meninggalnya bunuh diri sekalipun, mau meninggalnya ditabrak hancur berantakan badannya, nggak ada manusia gentayangan setelah meninggal dunia. Tapi Pak Ustadz ini persis ada, saya ikut nyaksiin, itu jin. Itu jin. Nggak ada dia balik lagi atau keliling-keliling di rumah kita selama 3 hari. Ya. Tapi saya pernah ngalamin itu dan itu nyata. Iya. Bahkan seorang kiai yang dulu yang istilahnya menakutkan makhluk itu kan. Jadi di kampung ibu saya ada suami istri lah, suaminya meninggal. Tapi istrinya ini selama 1 tahun istilahnya dijagalah sama orang tuanya. Dan orang tuanya pun menyaksikan suaminya itu pulang ke rumahnya tiap malam sampai istrinya ini melahirkan oleh seorang anak. Yang dikubur siapa itu, Mbak? Yang dikubur itu suaminya udah meninggal selama 1 tahun. Tapi setiap malam, setiap habis maghrib itu pulang. Iya, kemarin kan disaksikan sama istilahnya masyarakat kampung itu disaksikan bahwa dibilangnya itu memang katanya itu hidup kembali lah gitu. Iya. Jadi pada saat pada saat dipanggil kiai dari sana, kiai dari Saka 3 Palembang. Nah itulah yang
masukin, nggak tahu pas saat di kuburannya itu setiap maghrib keluar asap. Iya. Dan itulah apakah itu jin atau Mengingatkan aja. memang Baik. ya itu. Akidah kita, ini prinsip akidah. Tidak ada orang mati balik lagi ke muka bumi apapun caranya, walau 1 detik sekalipun, berinteraksi dengan kita, melakukan hubungan sebagaimana kemanusiaan kita. Jadi siapa itu? Jin. Nggak usah cerita itu. Saya ketemu kemarin terakhir ada kasus begitu. Kasusnya begitu. Ini suami masih hidup, itu kalau tadi sudah meninggal kan. Ini suami masih hidup, pergi dinas orang kantor. Ya. Dua-duanya orang taat, suami istri orang taat. Begitu. Jadi begitu keluar, diantar, biasalah istri ngantar suami keluar pagar lah gitu. Masuk rumah suami udah duduk di meja dapur. Gitu. Awalnya dia terkejut, dia telepon balik, memang ada di luar, memang di luar. Bang, abang di mana? Ya di luar. Kenapa? Loh, itu di belakang siapa? Akhirnya ketakutan. Saya ingat sekali karena konsultasinya sama saya waktu itu. Ya, terakhir saya bilang di ruqyah rumahnya. Nah, jadi terakhir memang kena agak bandel, tapi si istri paham. Si istri akhirnya belakangan mengerti karena cirinya tidak pernah mau diajak ngomong. Cuma duduk saja, duduk beraktivitas sendiri dia di situ. Tapi memang persis tubuh suaminya. Ya belakangan Bu hilang takut Bu, kena hampir setiap hari. Belakangan sudah selesai. Artinya waktu itu, peristiwa itu, karena setiap dia udah bisa membedakan mana suami dia mana tidak. Walaupun tunggu maksudnya enggak begini caranya, itu terjadi sering kalau suaminya keluar. Jadi sudah tahu dia jika suaminya keluar, siapapun yang di rumah tidak bisa diajak komunikasi tapi bisa dilihat dia gitu. Bayangannya mungkin atau perasaan dia. Ya, nggak pakai mungkin memang itu peristiwanya waktu itu gitu. Enggak Bu, kalau dibilang perasaan persis, tapi memang tetap itu makhluk dari jin, gitu. Sama kayak kasus tadi. Lantas kemudian kita kan udah cerita tentang yang pernikahan jin kemarin kan? Nah, pernikahan jin terjadi. Nah, cuma jin bisa menyerupakan suara, bisa menyerupakan wajah kita. Jangan aneh. Apa saja dia bisa untuk pada posisi akhirnya membuat kita lemah. Nah, cuma pada tingkat menyerupakan diri ini berbahaya. Ya, pada tingkat menyerupakan diri ini berbahaya. Sama seperti perasaan. Memang contoh, kalau kita bicara, ingat kasus Nabi Allah itu kan sihir dia, Nabi Musa alaihissalam. Sampai Musa itu duduk, naik kakinya gara-gara takut nengok ular itu menjalar. Semua mata persis melihat ular itu menjalar. Tunggu, kelas Nabi Musa, bukan kelas kita. Kan gitu ya. Artinya ini Nabi loh, bisa kena sama sihir itu, kasarnya begitu. Sampai akhirnya naikkan kaki. Apa kata Allah? La takhaf ya Musa. Jangan takut wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Maka begitu dilemparkan, tongkatnya berubah jadi ular, makanin ular kecil itu. Yang terkejut tukang sihir, karena di mata mereka itu tetap tali. Sementara tongkat Musa berubah memang betul jadi ular. Akhirnya mereka bilang, ini bukan sihir yang Musa, yang sihir itu. Padahal udah sihir canggih mereka. Tapi ya namanya mereka ahlinya. Sihir itu kan silap mata. Dan itu bisa diajarkan oleh setan. Ingat kisah Harut wa Marut, yang dia mengajarkan sihir kepada umat manusia. Dan itu diyakini bahwa bahagian dari para malaikat. Nah, ini contoh-contoh saja bahwa makanya kita harus banyak bertawuz kepada Allah. Karena kalau kasus-kasus yang seperti diceritakan tadi, itu bukan hal aneh. Bagi masyarakat yang memang kulturnya masih menerima seperti itu. Makanya contoh lagi, saya dulu nenek saya orang Sunda. Sebenarnya saya walaupun saya India, tapi darah Sunda saya ada. Nenek saya cerita bahwa dulu kalau ada sesajian ke pantai selatan, itu mereka kirim anak kecil, Pak. Anak itu dibiarkan jalan sampai akhirnya hilang, tapi dengan dimantrai dulu oleh dukun dan ditungguin.
Berapa lama kemudian anak itu balik sudah bawa nampi atau apa istilahnya? Tampah kosong yang dia bawa tadi untuk persembahan. Terus ditanya apa yang di sana? Oh, aku di sana jumpa istana. Dibawa aku dikawal masuk ke istana, jumpa ratunya cantik kali gitu. Ya Nyi Roro Kidul tadi.